Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia. Qada dan qadar arti serta pengertiannya itu berbeda. Yang pertama, pengertian qada. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi. Baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Yang kedua, pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha dan bekerja keras yang dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh dan untuk selalu berdoa. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi cobaan. Dan yang kelima, berperilaku berani, bertanggung jawab, dan menyadari kelemahan. Hikmah dan fungsi beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang kedua, menghindarkan dari sifat sombong. Yang ketiga, menenangkan jiwa. Yang keempat, membiasakan diri berbuat sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri buat lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ada fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam surat Al-Hadid ayat 22. Lalu yang kedua, mendidik manusia buat senantiasa berusaha atau berikhtiar. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat An-Najm ayat 39-42. Yang ketiga, mendidik manusia buat senantiasa sabar dan bertawakal. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156 dan surat Al-Imran ayat 159. Lalu yang keempat, mendidik manusia buat tidak bersikap sombong atau takabur. Terdapat dalam surat Luqman ayat 18. Terus ada pengaruh beriman kepada qada dan qadar. Pengaruh beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mempercayai keberadaan keduanya sehingga seorang mukmin semakin bertawakal agar keimanannya lengkap. Yang kedua, dalam ibadahnya tersebut, seorang mukmin akan menjadi pribadi yang lebih sabar dan optimis serta teguh pendirian dalam menghadapi rintangan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang ketiga, mengajarkan perbuatan husnuzon yang tentunya dapat semakin mendekatkan diri seorang mukmin kepada Tuhannya. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menetapkan kapan laut harus pasang dan kapan laut harus surut. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan setiap makhluk pasti akan mati. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kelahiran seseorang. Contoh qadar. Qadar atau takdir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada takdir mubram, yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Misalnya, matahari hanya akan ada pada siang hari, sementara bulan dan bintang hanya akan ada pada malam hari. Yang kedua, kejadian laut pasang dan surut. Yang ketiga, kematian setiap makhluk di bumi ini. Yang keempat, makhluk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir, peristiwa kelahiran seseorang. Yang kedua, ada takdir mualak, yang bisa saja diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Misalnya seperti orang yang bodoh akan cerdas apabila orang tersebut giat belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalu orang miskin akan menjadi kaya apabila dia berusaha dan berdoa. Lalu ada bencana alam tidak akan menimbulkan korban yang banyak jika manusia telah mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah berikan. Di sini ada pengertian tentang arti hadis qada dan qadar. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir pun dalam kegelapan, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, dalam kurung Laul Mahfuz. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakannya dan yang ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mubram. Dalam bahasa Arab, mubram artinya sesuatu yang sudah pasti, tidak dapat dielakkan. Jadi, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas setiap manusia, tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Contoh dari takdir mubram antara lain, yang pertama, waktu ajal seorang tiba. Yang kedua, usia seseorang. Yang ketiga, jenis kelamin seseorang. Yang keempat, warna darah yang merah. Yang kelima, bumi mengelilingi matahari. Dan yang keenam, bulan mengelilingi bumi. Lalu ada takdir mualak. Dalam bahasa Arab, mualak artinya sesuatu yang digantungkan atau ditunda. Jadi, takdir mualak berarti ketentuan Allah yang masih mungkin dapat diubah manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Beberapa contoh takdir mualak antara lain adalah kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Untuk menjadi pandai, kaya, atau sehat, seorang tidak boleh hanya duduk berpangku tangan menunggu datangnya takdir, tapi ia harus berusaha.
Untuk menjadi pandai, kita harus belajar. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Dan untuk menjadi sehat, kita harus menjaga kebersihan. Tidak mungkin kita menjadi pandai kalau kita malas belajar atau suka membolos. Manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, terhindar dari sifat yang sombong. Yang kedua, menjadi pribadi yang tenang. Yang ketiga, menjadi insan yang optimis. Yang keempat, mendidik untuk selalu bersyukur. Yang kelima, muncul sifat qanaah, yaitu menerima apa yang Allah berikan kepadanya, baik buruk ataupun baiknya. Sekian presentasi singkat tentang pengertian qadar dan qadar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.